Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar, tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi, ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim, tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan, saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Quran sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Baduy mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama, baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hati, belum sampai ke dalam jiwanya.
Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti 3 bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat salat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesias salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepadaku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah SAW ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat. Alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui salat. Sekaligus ibadah salat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba.
Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jamaahnya? Jamaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan se-Fir'aun-Fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim, masih dikirimkan 2 orang nabi kan? Musa dan Harun, dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu. Di ayat yang terakhir itu. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon nggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya nggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya, ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim, ya kan? Nah, itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu. Kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang penyayang. Sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar, tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya, faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting Pak Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan
dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertobat dari dosa mata, bisa melihat yang salah nih. Seringkali terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik. Lalu tobat. Maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik. Tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar. Ayat 75-nya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jamak nih Pak. Ya kalau jamak itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih saleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau di tafsirnya di Quran surah 13, di tafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu, dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Sani'na uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Quran. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Quran itu bukan sekedar kitab bacaan. Tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah pesantren, 3 tahun tidak bertemu. Tiba-tiba dapat surat dari anak. Senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang nggak pernah berjumpa dulu selama berapa masa. Senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita. 114 surat. Yang belum tampak dalam pandangan kita. Yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat. Lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW. Sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya. Tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda. Ketika hanya sekedar membaca, dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu, kata Allah, ini anaknya. Bisa menggandeng bapak ibunya. Bisa menggandeng pasangannya. Keluarga besar, masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya. Bukan karena banyak salatnya. Bukan karena banyak hafalan Qurannya. Bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal Pak, Bu. Sabar Bu ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya.
Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya. Bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qurannya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda, khatmul Quran itu, hafalan Quran itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Quran ketika di wisuda itu banyak terharu dan menangis itu, karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Quran pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma 1 ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini? Like and subscribe.